membahas tentang fikih wudu merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Penulis mengatakan Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fil wudu'i, tentang wudu, di mana di bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama beliau mengatakan ta'rifu wa hukmu, pengertian dan hukumnya. Maka wudu secara bahasa itu diambil dari kata al-wara'ah, yang artinya al-husnu wan nadhafah, yang artinya keindahan dan kebersihan. Sedangkan secara syariat, wudu itu adalah isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah, menggunakan air di 4 anggota badan. Apa saja? Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syara', sesuai dengan tata cara syariat. Jadi menggunakan air di 4 anggota tubuh ini ya tidak seenaknya sendiri, ada tata cara khususnya yang diajarkan oleh syariat. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dan itu dilakukan ya karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Ya, kenapa dia membasuh wajah, kenapa dia membasuh kedua tangan dan seterusnya, apa? Ya, maka yang itu harus karena Allah, karena ibadah kepada Allah. Ya, nanti kita akan menjelaskan. Ya, karena ya kalau misalnya ada seseorang yang melakukan sebagaimana gerakan wudu, ya, dia membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan seterusnya sampai akhir. Tapi ternyata ketika ditanya kenapa melakukan itu, kenapa, apa alasannya, apa niatnya, ya misalnya karena gerah, ya karena ini kotor terus pengen dibersihkan, maka niatnya bukan wudu, berarti ya, dia belum berwudu. Ya, berarti apa yang tadi dilakukan itu tidak mengangkat hadas. Apa hukum wudu? Annahu wajibun 'ala al-muhdits idza arada as-salata. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang berhadas ketika dia hendak mengerjakan salat dan aktivitas-aktivitas yang dihukumi sama. Ada dihukumi seperti salat yang itu membutuhkan wudu, seperti apa? Tawaf dan menyentuh mushaf. Wajib seorang itu ketika dia ingin sholat dan dia berhadas, maka wajib untuk wudu. Berarti kalau seseorang ketika hendak melakukan sholat dan dia tidak berhadas, maka hukum wudunya apa? Tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Ya, dia jadi wajib kalau berhadas dan ingin sholat atau aktivitas-aktivitas yang tadi dihukumi seperti sholat, yang dihukumi sama kayak sholat, tawaf, kemudian nyentuh Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian berikutnya apa dalil dari kewajiban wudu? Tadi kita katakan bahwa ini wajib. Apa dalilnya? Maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan salat, maka faghsilu, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku.
Wamsahu, dan usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, ini dalil bahwa ketika kita ingin sholat dan kondisinya berhadas, maka wajib untuk berwudu. Ya. Walaupun tadi kalau kita perhatikan ayat ini, apa kata Allah? Idza qumtum ila shalah, jika kalian hendak menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan seterusnya. Maka di dalam ayat ini Allah katakan secara apa? Mutlak ya. Kalau mau sholat ya wudu, mau itu berhadas ya, mau itu tidak wudu. Ya. Artinya wajib wudu baik itu ketika dia berhadas ataupun tidak berhadas. Kalau mau sholat ya wajib wudu berdasarkan ayat ini. Ya, tapi pemahaman ini ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang ini, bahwa kalau dia tidak berhadas maka tidak wajib untuk wudu. Maka ayat ini kemudian dijelaskan dengan hadis yang lain, bahwa kalau ingin sholat dan dia kondisinya tidak berhadas, masih punya wudu, maka tidak wajib untuk wudu. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah dalam satu hadis Nabi itu beliau menggunakan satu wudu untuk beberapa sholat, untuk beberapa sholat. Kebiasaan Nabi nggak seperti ini. Kebiasaan Nabi adalah beliau selalu berwudu ketika hendak sholat batal atau tidak batal. Tapi satu riwayat mengatakan Nabi pernah satu wudu untuk beberapa sholat. Maka ini sebagai penjelas dari ayat ini. Rasulullah SAW juga mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi wudu. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa adanya taharah. Wala sadaqatan min ulul, dan juga Allah tidak menerima sedekah min ululin, dari harta yang haram. Ini terkadang di tengah-tengah masyarakat ada satu pemahaman yang tidak benar tentang harta haram ini. Kadang sebagian ini harta, seseorang dapat harta haram, dia misalnya taruhlah 1 miliar, kemudian dia berkeyakinan ini nanti sekian persennya dia gunakan untuk infak masjid, dia gunakan untuk nyumbang ini, sisanya jadi halal, sisanya jadi bersih, atau halal, jadi dia gunakan untuk haji, dia untuk umroh dan segala macam. Maka kata Nabi, Allah tidak terima sedekah dari harta yang haram, maka status harta tersebut tetap haram. Walam yuqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf, dan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin tentang disyariatkannya wudu. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, fi syuruti, tentang syarat-syarat sahnya wudu. Ada beberapa. Yang pertama, al-Islam wal aql wal tamyiz. Syarat sah wudu, seseorang itu dianggap sah wudunya kalau memenuhi syarat berikut. Yang pertama apa? Al-Islam, muslim. Aql, berakal, wa tamyiz, dan tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz itu dia di bawah umur baligh. Ini ada kondisi namanya tamyiz. Sebagian ulama itu mengacunya pada
umur. Ya, pada umur. Ya, di umur tamyiz itu berapa? Ada yang mengatakan 7 tahun sempurna. Nah, itu sudah masuk umur tamyiz. Ya. Maka tidak sah kalau wudu dikerjakan oleh orang yang tidak muslim. Tidak sah wudu dikerjakan oleh orang yang gila, yang hilang akalnya. Begitu juga tidak sah, tidak dianggap kalau dikerjakan oleh orang atau anak yang umurnya masih di bawah umur tamyiz. Ya, tidak sah. Kedua, niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, walaupun kita katakan tidak, ya, niat itu tidak dilafazkan. Kemudian yang berikutnya al-ma'u tahur, air yang tahur. Apa air tahur? Air tahur itu adalah yang tahirun li dzatihi tahirun li ghairihi. Air yang dia suci zatnya dan mensucikan yang lainnya. Itu air tahur. Ya, jadi ada pembahasan air, ya, tentang air. Ya, air tahur itu apa saja? Ya, air tahur itu, ya, berarti ya tadi, yang zatnya itu suci dan dia bisa mensucikan yang lain. Seperti misalnya apa? Ya, air sumur, ya, mata air sungai, air laut, air hujan, dan yang lainnya. Ini air suci dan mensucikan. Ya, kalau sebatas suci saja berarti belum bisa. Kalau sebatas suci saja maka belum bisa. Apa misalnya? Air teh suci bukan? Suci. Boleh berwudu? Nggak boleh. Nggak sah wudunya. Ya suci. Ya, baju kita kena teh, kemudian baju yang kena teh itu kita pakai untuk sholat, ya tidak mau. Nih. Kemudian izalatu ma yumna'u wusulil ma'i ila al-basharah. Syarat berikutnya adalah menghilangkan apa saja yang menghalangi air untuk bisa, ya, mengenai kulit. Ya. Jadi hilangkan. Jadi air tadi harus mengenai 4 anggota badan tadi dan itu mengenai kulit. Contohnya apa? Misalnya di sini dikasih contoh min syar'in aw ajinin wa nahwihima. Misalnya ada apa? Sama itu lilin, ya. Jadi bisa lilin atau adonan yang menempel di kulit belum bersih. Atau yang lainnya seperti kamdilatil awafir alladhi yuqrafu bainan nisa'il yawm, atau seperti tila adhafir itu cat kuku yang, ya, dikenal di antara kaum wanita. Tapi tentu cat kuku untuk saat ini tidak semuanya kemudian menghalangi air untuk mengenai kuku atau kulit, ya. Yang menghalangi, ya berarti itu tidak boleh, tidak sah. Ya, kalau tidak berarti sah. Untuk saat ini misalnya banyak yang macam-macam, seperti ada make up, ya, misalnya bedak atau apa, make up atau apa yang itu anti air. Ya, jadi kalau dipakai itu nggak merusak, jadi anti air. Nah, berarti itu menghalangi air untuk mengenai kulit, berarti nggak boleh. Ya. Kemudian al-istijmar atau istinja 'inda wujudi sababihi ma lima taqaddam. Kemudian berikutnya di antara syarat sahnya wudu itu adalah istijmar atau istinja. Istijmar yaitu, ya, cebok menggunakan media selain air, batu, kemudian apa?
tidak semua daun nanti ya. Karena nanti ada syarat-syaratnya. Nanti kalau ada pembahasan ya ini. Di antara syaratnya untuk bisa digunakan adalah dia yang memiliki sifat meresap dan membersihkan. Nah, misalnya daun pisang. Daun pisang ini enggak punya sifat meresap, ya maka nggak bisa digunakan. Baik, awal istinja atau cebok dengan air. Jadi kalau kita misalnya kita buang air kecil atau kita buang air besar, maka terlebih dahulu ya istinja atau istijmar, baru kemudian wudu. Ya, tidak kemudian apa? Buang. Saya wudu dulu, baru kemudian istinja. Enggak, ya di sini katanya, jadi istinja terlebih dahulu, baru kemudian berwudu. Kemudian berikutnya al-muwalatu. Al-muwalatu. Al-muwalat itu ya, nanti akan dibahas ya, itu ya syarat yang berikut. Al-muwalat itu artinya berkesinambungan langsung, nanti akan dibahas di bawah. Kemudian tertib urut, ini juga nanti akan dibahas. Dan yang terakhir ghuslu jami'il a'dha'il wajib ghusliha, membasuh seluruh anggota wudu yang itu wajib untuk dibasuh. Ada anggota wudu yang itu dibasuh, ya, ada yang cukup dengan diusap. Makanya Allah katakan tadi di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian hendak menegakkan salat, faghsilu. Maka Allah menggunakan kata-kata faghsilu, yaitu basuhlah. Apa yang dibasuh? Wajah, kedua tangan, dan kaki. Sedangkan dengan kepala Allah katakan wamsahu, masah, dan usaplah. Ya. Maka di sini dikatakan syarat sah dari berwudu itu adalah membasuh bagian yang itu wajib dibasuh. Maka nggak boleh diganti dengan mengusap. Nih, ya. Ini sering terjadi ketika bagian apa? Kepala, jauh wajah, ya, sering terjadi ketika wajah. Bagaimana? Ya, wajah itu kan wajib untuk dibasuh, maka nggak boleh diusap. Nah, terkadang sebagian itu kebalik, wajahnya diusap, dia wudu, ambil air di keran, kemudian air yang ini apa? Dibuang, ya, dibuang baru kemudian dari dia baru ke wajah. Itu namanya berarti mengusap. Ya. Itu mengusap, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Iya, jadi airnya itu jangan dibuang. Kalau dibuang jadinya nanti mengusap, bukan membasuh. Ya, membasuh itu dianggap membasuh ketika ya ada air yang mengalir di bagian yang kita basuh. Ya, kalau dibuang airnya cuma gini, itu nggak ada air yang mengalir. Baik. Itu syarat sahnya wudu. Berikutnya adalah furuduhu ay a'dha'uhu. Ya, itu bagian-bagian yang wajib. Itu ada 6. Yang pertama, ini yang wajib ya. Jadi kita bukan urut dari gerakan dia wudu, bukan. Kita yang wajib. Ini gerakan bagian-bagian yang wajib. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamalihi, membasuh wajah dengan sempurna. Ya. Dalilnya tadi,
tentang wudu itu mengacu kepada surat Al-Maidah ayat ke-6. Makanya itu disebut sebagai ayat wudu, ayat wudu. Ya, dalilnya apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Jika kalian menegakkan salat maka ya basuhlah wajah-wajah kalian. Maka membasuh wajah dengan sempurna. Ya, sempurna mana wajah? Ya, mana bagian yang itu dianggap wajah? Para ulama mengatakan nih dari mulai tumbuhnya rambut sampai ini dagu, kemudian dari telinga sampai ke ini. Nah, itu wajah. Ya. Nah, terkadang kita lihat sebagian orang apa ketika membasuh wajah ini bagaimana? Ya airnya nggak dibuang, tapi cuma. Nah, berarti ya ada sebagian ya yang belum terkena. Harus sempurna. Ya, maka di sini tekankan wajah dengan sempurna. Ya, jadi mulai dari tumbuhnya rambut ya, pada normalnya seseorang. Artinya apa? Kalau ada orang yang kemudian nyusewu, ternyata tumbuh rambutnya itu mulai dari tengah. Kan ada. Jadi maka apa? Ya maka tidak perlu kemudian dia basuhnya sampai pertengahan sini. Enggak, ya. Tidak perlu. Wa minhul madmadha wal istinsyaq. Penulis di sini mengatakan termasuk dari membasuh wajah yang itu dianggap wajib karena itu bagian dari wajah itu adalah apa? Kumur-kumur dan istinsyaq. Jadi penulis mengatakan kenapa ini wajib? Kenapa kumur-kumur dan istinsyaq? Istinsyaq itu apa? Ya, memasukkan air ya, ke dalam hidung dengan cara menghirupnya dan kemudian dikeluarkan. Itu istinsyaq. Ya, istinsyaq. Ya. Ya, itu istinsyaq. Nah, kadang salah sebagian orang karena melihat poster wudu tok. Ya. Kadang akhirnya ketika hidung itu cuma dia apa? Iya kan, cuma gini ya. Itu bukan istinsyaq. Ya, istinsyaq bukan seperti itu. Nah, kenapa beliau mengatakan kumur-kumur dan istinsyaq itu wajib? Li'anna al-fam wal anf min al-wajh, karena mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Ya, tapi Allah alam yang lebih tepat ya, kalau kumur-kumur dan istinsyaq ya itu dihukumi sunnah. Kenapa? Karena itu bagian wajah yang tidak terlihat. Ya, kalau kita katakan wajib, nah, sebagian ulama yang membantah kalau ini bukan wajib, maka bahwa itu sunnah, ya, itu berdalil dengan tayamum, dengan ayat tayamum, tentang tayamum. Apa kata Allah tentang tayamum? Famsahu wujuhakum, dan usaplah wajah-wajah kalian. Apakah kemudian akhirnya istinsyaq ya dan kumur-kumur ketika tayamum itu harus wajib? Maka jawabannya apa? Ya enggak. Ya, enggak. Ya, padahal di sini perintahnya wajib juga nih. Jadi diperintahkan untuk diusap ketika tayamum. Ya, maka Allah alam yang lebih tepat bahwa kumur-kumur dan istinsyaq itu adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya ghuslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya. Tanya dulu Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya ketika orang sedang berpuasa ada istinsyaq dan kumur-kumur? Oke. Nanti ada di pembahasan yang sunnah-sunnahnya. Ya, nanti insyaallah kalau pas pembahasan yang sunnah-sunnahnya kita bahas nih. Ya. Lanjutkan dulu, kemudian jadi apa? Membasuh kedua tangan sampai ke dua siku. Ya, Allah katakan wa aydiyakum minal
marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Bebas, boleh dari jari-jari ke sikunya atau ke siku ke jari-jarinya, mulainya dari mana itu boleh. Yang jelas, misalnya di awal dia sudah membasuh kedua tangan, telapak tangan ini, yang tidak kemudian ketika membasuh tangan dia mulainya dari ini pergelangan ini, bukan, tetap dari ujung. Ini juga harus basah. Kemudian yang berikutnya mashu ra'si kullihi ma'al udhunain, mengusap kepala semuanya beserta dengan kedua telinga. Allah katakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-udhunani minar ra'si, dan kedua telinga itu dari bagian dari kepala. Fala yujziku mashu ba'd ra'si duna ba'dihi. Penulis mengatakan dan tidak sah, tidak boleh mengusap sebagian kepalanya kemudian meninggalkan sebagiannya. Wallahu a'lam, mengusap sebagian kepala ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dan Mughirah pernah mengusap sebagian. Artinya memang yang lebih aman adalah kita mengusap keseluruhan. Jadi dimulai dari depan ke belakang, bisa balik lagi, kemudian langsung ke kedua telinga. Mengusap sebagian atau tidak keseluruhan, hanya sebagiannya saja, maka itu pun insya Allah tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya ghuslu rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dalilnya wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kelima, at-tartib, urut. Kenapa? Karena Allah menyebutkannya secara urut. Nabi SAW pun wudunya urut sesuai dengan yang Allah sebutkan. Apa tadi? Wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Maka urut. Maka nggak boleh kemudian apa? Seenaknya. Yang penting basah. Misalnya yang penting kena air. Dia kaki dulu yang lebih kotor misalnya. Kemudian tangan, kemudian ini nggak boleh. Harus urut. Kemudian yang berikutnya al-muwalatu. Tadi apa? Berkesinambungan. Bi an yakuna ghusl 'udwi 'aqiba alladhi qablahu mubasharatan biduni ta'khir. Yaitu membasuh bagian setelah sebelumnya itu secara langsung. Tidak ada tunda, penundaan takhir. Jadi misalnya kita wudu yang sudah di bagian tangan, terus tiba-tiba misalnya ada yang ketuk pintu atau yang telepon, bukalah pintu atau diangkat telepon, karena dirasa penting, ternyata kemudian ngobrol, berbicara 15 menit, 20 menit, 30 menit misalnya. Setelah selesai, dia ingat tadi saya lagi wudu. Saya sudah di bagian apa tadi? Tangan. Sudah lanjut sekarang. Berarti apa? Mengusap ke tangan. Enggak boleh. Enggak boleh ada jeda, enggak boleh ada takhir di situ. Baik. Sebagian ulama di kalangan Syafi'i itu memberikan batasannya. Kapan seseorang itu masih boleh melanjutkan? Ketika
bagian yang terakhir dia kena air itu masih basah, maka boleh kemudian setelah itu lanjut. Misalnya cuma sebentar lagi wudu, ternyata masakannya matang, dia cuma matiin, habis itu lanjut lagi sebentar. Itu insya Allah tidak mengapa. Baik. Dalilnya apa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwudu seperti itu mutawali, ya, berkesinambungan. Dan sebagaimana hadisnya Mi'dan, Khalid bin Mi'dan, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang yusolli, ketika itu orang ini sedang sholat, wa fi dhahri qadamihi lum'ah, dan ternyata di tumit, ya, di tumitnya itu ada sebagian yang tidak kena air. Ya, beliau mengatakannya bagian itu sebesar koin dirham. Jadi ada sebagian dari kakinya itu nggak terkena air. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'amarahu an yu'idal wudu'a. Nabi perintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudunya. Kalau seandainya mualah berkesinambungan itu tidak menjadi syarat, ya, maka Nabi akan memerintahkan orang ini untuk membasuh bagian yang terlewat saja, tidak perlu mengulang dari awal. Ketika Nabi memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dari awal, berarti berkesinambungan itu menjadi satu hal yang wajib. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu tentang yang wajib. Sunnah, sekarang kita sunnahnya. Hunaka af'alun, di situ ada ya hal-hal yang disunnahkan untuk dikerjakan ketika wudu, wa yujzaru 'alaiha man fa'alaha, dan diberikan pahala bagi yang mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Wa man tarakaha, dan siapa yang tidak mengerjakannya, siapa yang meninggalkannya, maka tidaklah mengapa. Artinya wudunya tetap sah. Kalau kita tadi wudunya kita langsung apa? Langsung basuh muka, ya, kemudian tangan, mengusap kepala, kaki, udah 4 ini saja udah, ya sah, ya, nggak ada kumur-kumur, nggak ada incisnya, nggak ada basuh telapak tangan, sah, itu sah. Nah, sekarang kita bahas hal-hal yang ini disunahkan ketika wudu. Pertama apa? At-tasmiyah, membaca bismillah di awal wudu. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Ya, Nabi SAW mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, as-siwak, bersiwak. Ya, ini sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap wudu. Ya, setiap wudu. Ya, sebagian ulama menjelaskannya kapan? Itu ketika ya umur. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, sunnah berikutnya, ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Nah, membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Nah, ini apa? Sunnah. Artinya kalau seseorang meninggalkan ini, ya sah, wudunya tetap sah. Kemudian al-mubalaghatu fil madmadha wal istinshaq li ghairi shaum. Nah, ini maksud ke pembahasan yang tadi ditanyakan tentang puasa. Al-mubalaghatu
fil madmadha wal istinsyaq. Mubalaghah itu sungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyaq bagi yang tidak berpuasa. Jadi ada istilahnya kumur-kumur, ada istilah istinsyaq tadi, ya, ada istilah sungguh-sungguh. Tidak hanya kumur-kumur, tapi sungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyaq. Ya. Beda. Ya. Kalau kumur-kumur, ya, para ulama, ya, kalau sebatas kumur-kumur itu masukkan air ke dalam mulut, keluarkan. Itu kumur-kumur. Ya, kalau sungguh-sungguh itu, jadi kita masukkan air ke dalam mulut, kemudian kita, ya, gerakkan, ya, air ini dalam mulut kita, ya, seperti yang biasa kita lakukan, ya, kemudian baru dikeluarkan air tersebut, itu namanya mubalaghah fil madmadha, sungguh-sungguh dalam kumur. Kalau sekedar kumur saja, enggak sungguh-sungguh, masukkan air, keluar. Ya, dua-duanya dapat pahala. Ya. Istinsyaq juga seperti itu. Ya. Nah, ini dianjurkan, disunnahkan untuk kita sungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyaq kapan? Kalau kita tidak puasa. Baik. Nah, bagi yang puasa, ya maka cukup kumur-kumur atau istinsyaq saja. Boleh. Ya, asalkan tadi kumur-kumur 3 yang keluar 3. Kalau kumur 3 keluar 1, ya ini ya berarti ya. Dan ini boleh mau itu di awal hari, di tengah hari, boleh. Ya. Kita boleh untuk umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan sungguh-sungguhlah istinsyaq kecuali kau kondisinya adalah kondisinya sedang berpuasa. Kemudian berikutnya ad-dalqu wa takhlilul lihya al-kathifa bil ma'. Ya. Di antara sunnah berikutnya adalah yaitu ad-dalq. Ad-dalq itu apa? Ad-dalq itu imrarul yad. Ya, jadi dia melewatkan tangan di bagian yang kita basuh. Namanya imrarul yad. Ya, namanya ad-dalq. Ya, misal kita lagi basuh tangan. Ya, maka tidak hanya, misalnya kan sebagian cuma, nah gitu kan, yang sering kaki. Kaki cuma ini balik. Nah, kalau memang itu kena semua bagian yang wajib untuk terkena air, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Namun sunnahnya adalah kita melewatkan tangan kita di bagian yang sedang kita basuh. Tangan misalnya, sudah berarti kita. Nah, kaki ya berarti juga seperti itu. Apalagi kaki tadi ya. Terkadang kaki itu yang bagian tumit belakang itu nggak kena air. Kalau cuma yang dia melakukan gerakan seperti itu. Baik. Nah, ini disunahkan. Kemudian wa takhlilul lihyatil kathifa bil ma', ya, sunnah yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air sehingga air ini masuk ke dalamnya. Jadi bagi yang memiliki jenggot yang lebat, hukumnya sunnah untuk menyela-nyelanya. Namun bagi yang memiliki jenggot yang tipis, ulama mengatakan wajib. Kenapa? Kalau yang tebal, yang berjenggot lebat itu dianggap bahwa bagian dagu ini yang harus kena air itu dianggap seperti apa? Ya, seperti bagian yang tidak terlihat. Kayak tadi mulut, kemudian hidung, ya, itu dianggap bagian yang tidak terlihat. Jadi hukumnya sunnah. Tapi kalau tipis, kenapa kok jadi wajib? Karena tipis, karena dia apa? Terlihat. Ya, maka
menjadi wajib. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana yadkhilul ma' tahta hanfihi, beliau memasukkan air ke bawah dagunya dan dengannya kemudian menyela-nyela jenggot beliau. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah taqdimul yumna 'ala al-yusra fil yadaini war rijlain, mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Ini sebagaimana dilakukan Rasulullah. Ya, kana yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa quburihi wa fi sya'ni kulli. Ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai untuk mendahulukan yang kanan ketika pakai sendal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci, dan di sya'ni kullihi, di hal-hal yang baik dan mulia. Ya. Masuk ketika wudu. Ini disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Artinya kalau ada seseorang yang dia berwudu dengan yang kiri dulu, sah nggak wudunya? Sah. Tapi ya ini tentu menyelisihi yang sunnah. Ya. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah taflithul ghusl fil wajhi wal yadain wal rijlain, yaitu 3 kali dalam membasuh wajah, ya, membasuh di wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Sunnahnya 3, wajibnya berapa? 1. Kalau 1 sudah cukup, ya sudah. Misalnya sah gitu, ya, sah-sah saja. Dia misalnya ya, 1, ya, kemudian tangan 1, ini 1 semua, ya sudah, sah wudunya dia. Ya, wudunya dia. Tapi sunahnya adalah 3 kali. Maka di sini fal wajib marratan wahidah, yang wajib adalah 1 kali, wa yustahabbu thalathan, dan dianjurkan 3 kali. Yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu tawaddaa marrah, beliau pernah wudu 1 kali, beliau pernah wudu 2 kali. Jadi 2 kali juga boleh. Wa thalathan, dan beliau pernah wudu 3 kali. Kemudian ya, yang terakhir dari sunnah-sunnah wudu itu dzikrul warid ba'dal wudu. Membaca zikir setelah wudu. Apa zikirnya? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada boleh ada tambahan Allah apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa utamanya? Ada yang tahu utamanya? Ini utamanya luar biasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan, "Baminkum ahadun yatawaddau fa yusbighu al-wudu'a thumma yaqul." Tidaklah di antara kalian itu berwudu dan kemudian dia perbagus wudunya. Artinya dia perhatikan sunnah-sunnahnya dan segala macamnya. Ya. Kemudian setelah selesai wudu, dia berdoa, dia berzikir dengan zikir tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kan doa yang mudah. Ya. Pertama kata-katanya mudah. Ya, 2 syahadat dan insyaallah semuanya hafal. Ya, bisa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Apa balasannya tapi? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa futihat lahu abwabul jannah al-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dan
dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, ini ya, masya Allah. Ya, amalan yang ringan, yang mudah, namun memiliki balasan pahala yang sangat besar. Tapi ya, banyak yang kemudian di antara kita yang lalai. Ya. Padahal doanya kalau mau dihafal, yang mudah-mudah untuk dihafal. Ya, karena ini dua syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu mudah. Kata-kata yang familiar yang sering kita ucap, yang sering kita dengar. Ya, memang ada tambahan yang di sini dijelaskan. Ya, wazada Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahkan ya doanya, jadi tidak hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak sampai situ. Beliau bertambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Nah, tapi kalau sudah mencukupkan itu insyaallah kita juga tidak mengapa. Baik Bapak Ibu jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah mencatat apa yang telah kita kerjakan pada kesempatan ini sebagai pemberat amal soleh kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.